Pengertian plagiarisme secara bahasa berarti penculik atau penjiplak. Secara istilah, plagiarisme adalah suatu perbuatan menjiplak ide, gagasan, atau karya orang lain yang selanjutnya diakui sebagai karyanya sendiri, atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber sehingga menimbulkan asumsi yang salah. Perilaku plagiarisme termasuk dalam tindakan yang tidak mencerminkan salah satu perilaku Pancasila. Yang pertama, dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama, tindakan plagiarisme merupakan tindakan negatif di mana kejahatan ini ditentukan berakibat dosa. Perilaku ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan moral yang diajarkan oleh agama. Dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia. Apabila individu berkaca pada sila kedua ini, maka akan mengembangkan sikap menghormati satu sama lain, seperti mencegah perselisihan antar sesama terhadap orang lain sehingga tidak ada lagi istilah pembajakan, plagiarisme, dan segala tindakan yang menentang hak cipta setiap individu. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pada plagiarisme, kepentingan bersama hendaknya didahulukan daripada ingin menghasilkan tulisan, karya, suatu inovasi untuk mendapatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Namun, melihat dan mencontek hasil karya orang lain, akibatnya proses pembuatan karya penuh kecurangan dan tidak orisinal dari pemikiran individu tersebut. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam perilaku plagiarisme, tidak bisa menghargai apa yang dihasilkan orang lain dan tidak mencantumkan sumber yang diperoleh. Oleh karena itu, perilaku ini tidak mencerminkan dalam penerapan sila keempat yang diharuskan menghargai hak dan kewajiban orang lain. Dan yang terakhir, pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila kita melakukan tindakan negatif seperti plagiarisme, maka tindakan tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan sila kelima bagi orang yang dikutip atau ditiru hasil karyanya. Ruang lingkup plagiarisme. Yang pertama, mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan kata kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang ketiga, menggunakan kata, data, informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang keempat, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain. Selanjutnya, adapun tipe-tipe plagiarisme. 1. Berdasarkan aspek yang dicuri ada 3 macam, yaitu meliputi A. Plagiat ide, B. Plagiat kata demi kata, dan yang terakhir adalah plagiat sumber. Yang kedua adalah tipe-tipe plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Ada 2 macam. Yang pertama yaitu plagiat sengaja, dan yang kedua yaitu plagiat tidak sengaja. 3. Tipe-tipe plagiarisme berdasarkan proporsi yang dibajak. Terdapat 3 macam, yaitu yang pertama plagiat ringan, yang kedua plagiat sedang, dan yang ketiga adalah plagiat total. Yang keempat, tipe-tipe plagiarisme berdasarkan penyajian. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu plagiarisme verbatim, yang kedua yaitu plagiarisme kain pecah, yang ketiga yaitu plagiarisme parafrasa, dan yang terakhir yaitu plagiarisme kata kunci atau frasa kunci. Yang terakhir atau yang kelima yaitu tipe-tipe plagiarisme berdasarkan pola. Terdapat 4 macam. Yang pertama yaitu plagiarisme total, yang kedua yaitu plagiarisme parsial, dan yang ketiga yaitu autoplagiasi, dan yang terakhir yaitu plagiarisme antar bahasa. Berikut adalah dampak negatif akibat dari melakukan tindakan plagiarisme. Yang pertama, seorang pelaku plagiarisme terhadap suatu karya dapat dijatuhi hukuman atas dasar menjeplak atau memperbanyak suatu hak cipta tanpa memiliki izin terlebih dahulu. Dapat menimbulkan atau memicu sikap malas belajar. Yang ketiga, selalu menggantungkan diri
dan hasil pekerjaan kepada media internet. Adapun cara untuk mengatasi tindakan plagiarisme. Yang pertama yaitu sertakan citasi. Ketika seorang menggunakan gagasan, informasi, ataupun opini yang bukan dari pikiran sendiri. Yang dimaksud dari citasi di sini adalah sebuah keharusan. Yang kedua yaitu catat berbagai sumber, daftar pustaka sejak awal. Yang ketiga yaitu lakukan parafrase. Yang keempat adalah lakukan interpretasi. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan aplikasi anti plagiarisme.